Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal TIU. Dimulai dari nomor 6 yang memiliki soal perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan tidak ditutup. Nah, kesimpulannya adalah yang A, karena perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Dengan pembahasan bisa kita dilihat di bawah dengan bersama-sama. Misalkan dengan kesimpulan ini merupakan modus tollens. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Selanjutnya nomor 7. Semua hewan buas tidak ada yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Yang kedua, beberapa hewan pemakan daging merupakan hewan buas. Kesimpulannya adalah yaitu yang D. Beberapa hewan pemakan daging dapat dijinakkan oleh manusia. Dengan pembahasan kita lihat pernyataan pertama, semua hewan buas tidak ada yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Sama artinya dengan semua hewan buas dapat dijinakkan oleh manusia. Lalu pernyataan yang kedua, beberapa hewan pemakan daging merupakan hewan buas. Maka dari itu jadi beberapa hewan pemakan daging dapat dijinakkan oleh manusia. Kita lanjut nomor 8. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila petani tidak menanam sayur. Petani bertindak demikian apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Nah, kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan di atas adalah yang B. Kita lihat, sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Dengan pembahasan yang ada di bawah ini adalah silogisme. Oleh karena itu kesimpulannya pada opsi B. Lalu nomor 9. Sebuah toko jam tangan sudah mendapat 6 orang pelanggan yang datang membeli dalam waktu 6 jam setelah tokonya buka. Toko tersebut hanya menjual 3 jenis jam tangan. Nah, pelanggan E membeli jam tangan warna hitam, pelanggan A membeli jam motif bunga, pelanggan B dan C membeli jam tangan bahan kulit. Nah, pelanggan F tidak tertarik membeli jam tangan hitam, tetapi membeli seperti pelanggan A. Pelanggan D tidak membeli jam yang sudah dibeli pelanggan A, B, C, dan F. Lalu pertanyaannya, siapakah yang membeli jam tangan motif bunga? Yaitu pelanggan A dan F. Oke, kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ada pelanggan A membeli jam motif bunga. Nah, lalu pelanggan F. Nah, pelanggan F tadi tidak tertarik membeli jam tangan hitam, tetapi membeli seperti pelanggan A. Pelanggan A membeli jam motif bunga, maka dari itu yang membeli jam tangan motif bunga yaitu pelanggan A dan F. Lalu selanjutnya di sini ada uraian soal untuk menjawab soal 57 dan 58. Pertama, Gia, Umay, dan Restia datang ke toko kado untuk membeli 3 kado pernikahan teman mereka dan mencari kado yang berbeda. Mereka sepakat untuk membeli pilihan kado berupa handuk, gelas, rice cooker, dan atau selimut. Aturannya sebagai berikut. Umay memilih mencari rice cooker yang sesuai dengan selera calon pengantin. Restia mencari kado gelas. Jika membeli selimut, maka gelas tidak dibeli. Begitu juga sebaliknya. Jika Gia membeli rice cooker, Umay harus membeli kado lain. Restia tidak membeli selimut. Maka dari itu, Restia membeli gelas. Karena di sini kan jika membeli selimut maka gelas tidak dibeli. Begitu juga sebaliknya. Pertanyaannya, jika Umay membeli rice cooker dan Gia membeli selimut, manakah pernyataan berikut yang benar? Yaitu yang D. Kado yang dibeli adalah rice cooker, selimut, dan handuk. Pada soal di atas diinformasikan bahwa mereka kan membeli 3 kado. Lalu ada pernyataan jika membeli selimut maka gelas tidak dibeli. Begitu juga sebaliknya. Nah, artinya kado yang mereka beli adalah rice cooker, selimut, dan handuk. Selanjutnya, jika Restia membeli gelas dan Gia membeli rice cooker, maka apa yang dibeli Umay? Umay hanya membeli handuk. Soal selanjutnya ada uraian soal untuk
menjawab soal 12 dan 13. Ada 4 kelompok mahasiswa yang akan presentasikan mengenai peran tenaga kesehatan. Tim Vita dan Endo akan mempresentasikan peran tenaga kesehatan di klinik. Nah, tim Zola dan Oki di puskesmas, tim Lita dan Ari di rumah sakit, dan tim Beni dan Nina di tempat pasca kejadian bencana. Endo, Zola, dan Ari ada kelas mata kuliah lain dan harus lebih cepat menyelesaikan presentasi. Pertanyaannya, jika kelas lain Ari lebih dahulu daripada Zola dan Endo, bagaimana urutan presentasi yang kemungkinan bisa dilakukan? Yaitu Lita, Ari, Vita, Endo, Zola, Oki, Beni, dan Nina. Kemungkinannya. Lalu, jika tim Zola tidak ada kelas lain, ada di urutan keberapa? Kemungkinan tim Beni maju presentasi, yaitu 3 atau 4, karena kemungkinan urutan presentasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, kemungkinan kedua ini, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan keempat. Oke, selanjutnya kita hitung hasil operasi hitung dari soal berikut. Oke, yang pertama 3 1/5 kita ubah dulu menjadi 3 dikali 5 berapa? 15. 15 ditambah 1 jadi 16/5. Kita jadikan semuanya bentuk pecahan atau bentuk desimal, tapi kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada akar 5,76. Oke, ingat 24 pangkat 2 itu 576. Nah, jika akar 5,76 itu otomatis 2,4 pangkat 2. Jadi 5,76 ketika diakarkan itu 2,4. Oke, dibagi oleh min 6. Oke, kita lihat di sini 2,4. 24 kan bisa dibagi 6 yang menghasilkan 4. Ya kan? Karena di sini 2,4 dan dibaginya min 6, maka dari itu akan menghasilkan 16/5. Di sini kan min, berarti dikurang. Kan min dikali positif jadi tetap min. Oke. 2,4 dibagi 6. Nah, 24 dibagi 6 kan 4. Karena di sini 2,4, maka dari itu akan hasilnya 0,4. Oke, supaya biar enak menghitungnya, 16/5 kita buat menjadi desimal. Kita kali 2 dua-duanya. Oke. Di sini kan akan menghasilkan 16 kali 2 berapa? 32 per 5 kali 2 10. 32/10 itu berapa? 3,2 dikurang 0,4. Maka jawabannya yaitu 2,8. Oke, soal selanjutnya. Hasil dari 1 3/5 dikali 1,5 dibagi 20%. Oke, kita buat semuanya menjadi pecahan. 1 kali 5 5 ditambah 3 8. Maka dari itu 8/5 dikali 1,5 itu sama aja 15/10. Dibagi oleh 20% itu sama aja 20/100. Oke. 8 kali 15 itu supaya enak kita ininya pembagiannya kita balik aja dulu. Jadi 8/5 dikali 15/10 dikali 100/20. Supaya ini menghemat waktu, kita sistem coret-coret. Di sini ada 0, di sini juga ada 0. Di sini di atas 10, di bawah juga 10. Nah, 5 di sini ada 15 menjadi 3. 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi 4 dikali 3 adalah hasilnya 12 yaitu C. Oke, lanjut. Nomor 16, hasil dari min 9 dikali oleh 25 dikurang 23 itu berapa? Jadi 2 dibagi oleh min 1/9. Oke. Nah, ini min 9 dikali 2 berapa? Min 9 dikali 2 itu 18. 18. Nah, dibaginya kita balik menjadi kali min 9.
Nah, ini kan min 9 dikali 2, maka itu dari min 18 dikali min 9 per 1 dibagi 1, kita nggak usah ditulis lagi. Berarti jawabannya min 18 dikali min 9. Min ketemu min jadi plus. 18 dikali 9 itu 162. Di hasilnya yaitu D. Selanjutnya sekarang bahas tentang deret. Oke, kita lihat. Di sini ada pola bilangan. Yang paling pertama kita harus coba loncat 1 dulu. Min 1 di sini kita tulis ulang biar enak. Nah, sebentar. Dihapus dulu. Nah, oke, di sini ada min 1, 1, 3, 8, 13, 15. Oke. Nah, min 1 ke 1 itu loncat berapa? Bertambah 2. Nah, 1 ke 3 itu bertambah berapa? Bertambah 2. 3 ke 8 itu bertambah berapa? Bertambah 5. 8 ke 13 bertambah 5 lagi. Nah, 13 ke 15 itu bertambah 2. Oke, kita lihat pola ya. Di sini ada plus 2, plus 2, plus 5, plus 5, plus 2. Nah, maka dari itu kemungkinan yang terjadi ini akan bertambah 2. 15 tambah 2 yaitu berapa? 17. Itu jawabannya E. Nah, ini pembahasan. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2, 5, 9, 12, 16, 19. Kita tulis ulang dulu biar enak. 12, 16, 2, sebentar. 19. Oke. Kita seperti sebelumnya harus cek loncat 1 dulu. 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 12 ditambah 3, 12 ke 16 tambah 4, 16 ke 19 12 ke 16 tambah 4, 16 ke 19 itu ditambah 3. Nah, ini zigzag, jadi ini plus 1 kurang 1, ini plus 1, ini kurang 1. Nah, otomatis ini plus 1, 3 ditambah 1, 4. Maka dari itu 19 ditambah 4 berapa? 23. Maka dari itu jawabannya yaitu D. Oke. Selanjutnya nomor 19. Di sini ada 1 per 12. Kita tulis ulang dulu. 3 per 24, 1 per 6, 5 per 24. Di sini ada 3 per 12. Sorry. 5 per 24. Di sini ada 1 per 4. 5 per 24, 1 per 4. Sini ada 7 per 24. Oke, kita lihat di sini ada 2 pola. Kita lihat penyebutnya di sini 12, 24, 6, 24, 4, 24. Nah, tiap loncat 2 yaitu 24, dan tapi yang 12 ini belum menjadi 12. Maka dari itu kita ganti penyebutnya yang 1 per 6 dan 1 per 4 itu menjadi per 12 penyebutnya, dan per 2 supaya memiliki pola yang sama. Di sini 1 per 2, 1 per 6. Nah, 6 ke 24 itu dikali berapa? Dikali 4 kan, maka dari itu satunya juga kita kali 4. Jadi 4 per sebentar. Hapus. Nah, 6 ke 12 supaya kita sama penyebutnya dengan yang pertama dan yang kelima itu kita ubah penyebutnya menjadi 12. 6 ke 12 itu dikali 2, maka dari itu ini 2 per 12 dan ini ke 12 dikali 3, maka itu 3 per 12, sehingga kita mendapatkan pecahan-pecahan baru. 4, 5 per 24, 7 per 24. Oke, kita lihat di sini sudah memiliki pola yang sama. Ini 12, 12, otomatis ini juga pasti 12. Oke. Nah, kita cari pembilangnya. Di sini memiliki pola 1 ke 2 plus 1, 2 ke 3 plus 1. Otomatis 3 ke selanjutnya itu ditambah 1 yaitu 4 per 12. Lihat opsinya, ada nggak 4 per 12? Nah,
Gak ada kan, maka dari kita sederhanakan 4/12 itu kita sederhanakan, dua-duanya kita bagi 4 menjadi 1/3. Jawabannya yaitu E. Nah, ini pembahasannya. Oke, selanjutnya nomor 20. Oke, kita lihat di sini ada soal dengan jumlah penghasilan sebesar 5,6 juta, Haji Usman membayar zakat 140.000. Nah, kita lihat pernyataan A, besar zakat yang harus dikeluarkan jika penghasilan Haji Usman yaitu 3,2 juta. Nah, ini merupakan perbandingan yang senilai. Karena apa? Karena penghasilannya mengecil, maka dari itu bayaran zakat juga semakin mengecil. Oke, kita tulis 5,6 itu membayar zakatnya itu 140.000. Oke. Nah, jika 3,2 itu akan membayar zakat senilai X. Oke, kita pindah ruas X ke atas. Jadi X sama dengan 5,6 yang ke bawah, 3,2 nya ke atas. Jadi 140.000 dikali 3,2 per 5,6 yang menghasilkan 80.000. Jadi pernyataan A yaitu 80.000. Kita lihat manakah hubungan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, yaitu yang C. Karena apa? 80.000 dikurang 60.000 yaitu senilai 20.000. Sesuai. Oke. Soal selanjutnya. Nah, di sini juga ada pembahasannya jika teman-teman mau melihat lebih jelas. Nah, oke, soal selanjutnya nomor 21. Oke, kita lihat di sini ada untuk membuat kue sebanyak 50 buah dibutuhkan gula setengah kilo. Nah, pernyataan A, banyak kue yang dibuat jika gula yang digunakan 0,75 kilo. Oke, berarti ini juga menggunakan perbandingan senilai. Karena apa? Karena semakin banyak gula yang digunakan berarti semakin banyak juga kue yang dihasilkan. Oke, kita tulis di sini 50 sama dengan 0,5 kilo. Oke, berarti jika di sininya 0,75 maka berapa kue yang dihasilkan? Nah, tulis A. Sama seperti yang tadi, kita pindah ruas A ke atas dan 0,75 ke atas, 0,5 nya ke bawah. Jadi A sama dengan 50 dikali 0,75 per 0,5. Oke, hasilnya yaitu 75 buah. Berarti A nya itu 75 dan B nya juga 75 buah. Berarti pernyataan yang sesuai yang mana? Yaitu yang B, karena ketika pernyataan A dikurang pernyataan B sama dengan 0. 75 dikurangin 75 yaitu ya 0. Oke. Nah, ini penjelasannya, kalau mau lebih jelas bisa di screenshot. Selanjutnya nomor 22. Oke, kita lihat di sini soalnya. Bu Firda pergi ke kantor menaiki mobil. Jarak rumahnya ke kantor adalah 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Firda adalah 30 km per jam. Nah, pernyataan A, waktu yang diperlukan Bu Firda untuk sampai ke kantor dalam bentuk jam. Oke, kita lihat. Ingat, di sini ada rumus JKW. Oke, untuk mencari jarak K dibagi waktu, untuk mencari kecepatan itu J dibagi W, dan untuk mencari waktu J dibagi K. Maka dari itu W sama dengan J dibagi K. Jaraknya berapa? 10 km. Dibagi oleh kecepatannya berapa? 30 km per jam. Maka dari itu waktu yang diperlukan 1/3 jam. Oke, berarti pernyataan A merupakan 1/3 jam. Manakah hubungan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Yaitu yang D. Karena apa? Karena 3 dikali A berapa? 1/3. Oke, dikurang oleh B berapa? 1/2 sama dengan setengah. Oke, 3 dibagi 3 bisa dicoret jadi 1 dikurang setengah yaitu setengah. Jadi jawabannya benar, yaitu yang D. Nah, ini penjelasannya. Selanjutnya nomor 23.
Oke, kita lihat di sini pernyataan A, kita hitung dulu. Min 2 pangkat 2 berarti min 2 kali min 2 yaitu 4 ditambah 1/4 dibagi 1/8 itu sama aja 1/4 dikali 8/1. Ini pernyataan yang A ya. Oke, 4 ditambah 1/4 dikali 8/1. Oke, itu bisa dicoret. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikali 1 2. 2 dibagi 1 2. Jadi 4 ditambah 2 berapa? Yaitu 6. Oke, sorry. Di sini soalnya ada sedikit kesalahan. Seharusnya ini merupakan min dari 2 pangkat 2. Dari itu 2 pangkat 2 kan 4. Nah, lalu kita minkan. Jadi di sini min 4. Nah, di sini bukan 6 hasilnya karena min 4 ditambah 2 itu min 2. Pernyataan A merupakan min 2. Oke, sekarang pernyataan yang B. Yang B, min 2 ditambah 2/3 dibagi 1/9 itu sama aja 2/3 dikali 9/1. 9 sama 3 bisa dicoret jadi 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi min 2 ditambah 6 sama dengan berapa? 4. Oke, jadi pernyataan B merupakan X 4. Oke, kita lihat manakah hubungan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan. Yang dimana informasi yang diberikan yaitu A min 2, B nya itu 4. Jadi jawabannya yaitu yang D, karena min 4 kali A nya itu min 2 sama dengan 2 dikali B. Min 4 kali min 2 berapa? 8. B nya itu berapa? 4. Jadi 2 dikali 4 berapa? 8. Jawabannya yaitu D. Ini pembahasannya. Oke, selanjutnya nomor 24. Oke, kita lihat di sini. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 16 ekor ayam selama 27 hari. Oke, kita tulis 60 ekor ayam cukup 27 hari. Oke. Jika banyak ayam bertambah sebanyak 2 ekor, oke, berarti bertambah 2 ekor. 16 ditambah 2 berapa? 16 tambah 2 yaitu 18. Maka persediaan pakan akan habis selama X hari. Oke, kita lihat di sini yaitu perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Karena ayam semakin banyak berarti pakannya itu juga semakin cepat habis. Nah, dari itu ini merupakan berbalik nilai. Jadi 16 sama dengan X per 18 di sini per 27. Ininya kita balik. Oke, berarti 27 ke atasin, jadi 16 dikali 27 per 18 sama dengan X. Jadi X sama dengan yaitu 24. Sorry. Jadi jawabannya yaitu yang D. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasannya. Nomor 25. Oke, selanjutnya di sini ada 5 karyawan mampu menghasilkan 20 sarung tenun selama 2 hari. Oke, kita tulis banyak orang dan waktu. Banyak orang dan waktu. Di sini banyak orangnya 5 karyawan dengan waktu 2 hari. Kita kalikan 5 kali 2 10. Oke. Menghasilkan berapa sarung tenun? Sini tenun. Berapa? Sarung tenunnya 20. Oke. Banyak sarung tenun yang dihasilkan oleh 2 karyawan selama 3 hari. Berarti 2 kali 3 6. Sininya berapa tenun? Yaitu ini perbandingan senilai. Karena apa? Karena semakin sedikit orang dan waktunya berarti semakin sedikit juga tenun yang dihasilkan. Oke, berarti 10/6 sama dengan 20 per X. Dari itu kita pindahkan X nya ke atas, tukeran sama 10, 6 nya juga ke atas. Jadi X sama dengan 20 dikali 6 dibagi oleh 10. Ini bisa dicoret jadi 2 kali 6 yaitu 12. Jawabannya yaitu yang C. Ini pembahasannya. Selanjutnya nomor 26. Oke, kita lihat di sini.
ada pola gambar. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Itu jawabannya yang A, karena ada perubahan posisi objek luar menjadi di dalam dan objek dalam menjadi di luar. Oke, contoh ini kan tadinya ada kotak. Nah, di dalamnya ada yang bulat. Nah, yang kotaknya jadi di dalam, yang bulatnya jadi di luar. Maka dari itu ini juga sama. Ini kan ada kayak sinar. Ada itu sinarnya itu menjadi yang di dalam, dan bulat yang ada arsinya itu menjadi yang di luar. Kita lihat. Sekarang yang nomor 27. Jawabannya yaitu yang C. Kenapa? Gambar pada kolom kedua terlihat bahwa gambar menjadi bertambah kotak di luarnya. Pada kolom ketiga, gambar berlanjut rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Selanjutnya, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Itu kita lihat pola yang pertama, kedua, dan ketiga itu semakin besar. Oke, dari atas ke bawahnya semakin besar. Begitu pula juga dengan yang ini. Maka dari itu jawabannya yang C. Ya kan? Di sini semakin besar dan ke yang ketiganya itu sedikit berubah arah. Dari itu yang C juga berubah arah 30 derajat. Nomor 29, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Kita lihat dari gambar-gambar berikut mana yang sesuai. Jawabannya itu yang D, karena gambar pada kolom ketiga merupakan gabungan dari gambar pada kolom pertama dan kedua. Dengan sebelumnya gambar di kolom kedua dicerminkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nomor 30. Oke, di sini carilah gambar yang berbeda. Dari kelima gambar tersebut, gambar yang berbeda yaitu yang E. Karena apa? Karena garis hitamnya tidak menempel di lingkaran. Oke, kita lihat di sini menempel, di sini menempel, di sini nempel. Tapi yang E ini ada pisah. Oke. Nomor 31, carilah gambar yang berbeda dari 5 gambar berikut. Gambar yang berbeda dari 5 gambar berikut yaitu yang D. Karena apa? Karena lingkaran hitamnya itu tidak berada di dalam gambar panah. Kita lihat di sini kan lingkaran hitamnya di dalam panah. Ini di dalam panah. Ini dalam panah. Nah, maka ini doang nih yang tidak di dalam panah. Nomor 32. Cara gambar yang berbeda juga dari kelima gambar berikut. Nah, dari kelima gambar berikut yang berbeda yaitu yang C. Karena apa? Karena pada bagian kanan dan kiri bukan pencerminan sebagaimana gambar lainnya yang menunjukkan bagian kanan dan kiri adalah pencerminannya. Kita lihat di sini berbentuk kayak cermin garis ini. Ini juga sama. Nah, kalau ini acak-acakan sendiri. Tuh. Nomor 33, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Itu yang D. Karena gambar dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Setelah itu lingkaran bergantian warna dan berpindah posisi dengan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat ini tadi di sini kan jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini. Nah, bulatannya dari yang di sudut-sudut menjadi di tengah-tengah, terus berganti dengan hitam. Ini sekarang jadi sudut-sudut juga, ini jadi hitam. Maka dari itu ada di sini, ada di sini. Setelah ada hitam tidak ada hitam. Nah, ini juga dengan 90 derajat berarti otomatis arahnya ke sini. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Jawabannya itu yang E. Karena apa? Pola gambar tersebut menunjukkan arah panah selalu menghadap awan putih. Lihat, menghadap awan putih. Otomatis ini juga menghadap awan putih karena di sini tidak menghadap awan putih. Ya kan? Jadi jawabannya. Oke. Selanjutnya soal terakhir. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut. Jawabannya itu yang B. Karena gambar oval tersebut bergantian warna putih atau hitam, sedangkan gambar lingkaran seperempat terus. Oke, sudah habis. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.